Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas Adapundi, yaitu pinjol Adapundi mengeluarkan perintah tagih langsung. Seperti apa keluarnya perintah penagihan langsung ke nasabah-nasabah yang gagal bayar? Mau tahu? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman semua, tentunya saya berharap kawan-kawan dalam situasi seperti ini tetap sehat ya, sehat jasmani, sehat rohani. Dan doakan saya juga kawan-kawan agar saya tetap dalam kondisi sehat, agar saya bisa memberikan informasi yang terbaik buat kalian, agar saya selalu hadir membersamai kalian melalui konten-konten video YouTube seperti ini. Dan mudah-mudahan setiap video yang saya upload, setiap hari pasti saya upload video-video YouTube untuk membuat kalian makin semangat dalam situasi kalian terpuruk seperti ini, kalian terjerat ke dalam lilitan jeratan pinjaman online baik legal atau ilegal, kalian tetap memiliki semangat juang yang tinggi. Semangat juang bukan untuk membayar pinjol-pinjol, tapi semangat juang untuk terus hidup, menapaki hidup setiap hari, untuk terus beraktivitas, untuk berproduktivitas dengan lebih baik lagi. Karena seluruh ancaman, seluruh intimidasi sudah saya kupas tuntas di video-video, bahkan setiap hari saya terus mengupload agar saya memberikan energi, mentransfer energi yang positif buat kalian semua. Agar kalian benar-benar mentalnya naik dan sekaligus membooster mental kalian. Kali ini saya akan membawa topik atau tema yaitu Adapundi. Pinjol Adapundi melakukan perintah langsung ya, perintah langsung untuk melakukan penagihan. Seperti apa perintah penagihan langsung ini? Nanti saya akan kupas di video ini. Mohon kalau untuk misalnya saya kupas tuntas secara detail, mohon untuk ditonton dari awal, pertengahan sampai akhir, karena jangan sampai terputus utuh dari awal, pertengahan sampai akhir, agar benar-benar Anda bisa menyerap informasi yang saya sampaikan agar tidak gagal paham. Karena masih banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan, bahkan ada beberapa orang yang hanya melihat judulnya saja tanpa melihat isi, tanpa menonton, akhirnya menyimpulkan dan piknik ya pikirannya kemana-mana. Itu yang bahaya dan sangat berbahaya sekali. Oke kawan-kawan, kita langsung saja kita bahas terkait masalah pinjol Adapundi. Pinjol Adapundi ini adalah salah satu platform pinjaman dana berbasis teknologi informasi atau online ya, atau pinjol. Nah, ini adalah legal, berstatus legal, berizin dan terdaftar di OJK. Saya akan bacakan ya, ini dikirimkan ke nasabah yang kebetulan member di Paguyuban Membasmi Pinjol Senusantara. Saya akan bacakan, saya akan tampilkan secara utuh ya, biar kalian bisa melihatnya. Nah, di sini ada kop suratnya Adapundi di Jalan Capital Place, Jakarta 47, lantai 47, Suite B, Jalan Gatot Subroto, nomor Kapling 18, Kuningan, Jakarta Barat. Jakarta Selatan ya. Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Di sini ada nomornya, yaitu 189-10-7 Desember 2022. Perihal surat perintah, lembar 3 halaman, kepada HRD dan keluarga di tempat. Nah, nanti saya akan review aja ya. Surat perintah Adapundi. Adapundi adalah perusahaan pemberi pinjaman peer-to-peer lending P2P berbasis teknologi yang telah mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor CAP 48 D.05 2021 tanggal 2 Juni 2021. Bersama surat ini kami menunjuk petugas lapangan atau field collector untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang terindikasi fraud atau gagal bayar dari aplikasi Adapundi. Dengan adanya surat ini menunjuk langsung pada koordinator petugas lapangan Adapundi atau koordinator field collector, yaitu nama Markus Lesi, NIK 78029918, jabatan koordinator field collector, untuk melakukan penagihan ke alamat KTP atau kantor nasabah Adapundi dan menyelesaikan seluruh tagihannya berjalan dengan petugas lapangan yang ditugaskan. Demikian surat perintah ini dibuat hanya untuk penagihan bagi nasabah yang kriteria fraud dan gagal bayar, dengan tujuan agar nasabah Adapundi bisa kooperatif dan menyelesaikan secara baik-baik seluruh tagihan beserta bunga dan denda dengan tim lapangan yang ditugaskan.
Koordinator Field Collector, Markus Lesi. Head Operasional ada Pundi, Abraham Sipasutra, SESH. Oke, teman-teman. Ya, ini saya akan review ya. Nah, ini saya akan review satu-satu ya. Yang tadi saya bacakan, ini ada Pundi ya, bener lah ya, pakai kop surat. Lalu di sini ada nomornya, 189/10, oke lah. Perihal surat perintah ya, oke lah ya. Lembar 3 halaman ya, mana halaman yang lainnya? Nggak disertakan, nggak dikirimkan. Mana 3 lembar yang lainnya? Ini baru 1 lembar, berarti 3 lembar, berarti ada 2 lembar lainnya. Mana? Nggak disertakan kan? Nah, oke. Kepada HRD dan keluarga di tempat. Berarti ini kepada HRD dan keluarga di tempat. HRD siapa dan keluarga di tempat siapa? Nah, iya toh? Ya, paham nggak? Nah, sekali lagi nih. Nih, saya perlihatkan nih ya. Di sini tertera kepada HRD dan keluarga di tempat. HRD dan keluarga di tempat siapa? Nggak ada namanya. Jadi ditugaskan nggak jelas. Kepada HRD, kepada nasabah di tempat, kepada keluarga di tempat. Ya, ini kepada keluarga di tempat. Keluarga siapa? HRD siapa? HRD PT apa? Nggak jelas kan? Nah. Gitulah, terbalik. Kalaupun nanti ini beneran ya, kalau misalnya ini beneran pun gitu kan, dia datang ke HRD. HRD mana? HRD PT apa? HRD perusahaan apa namanya? Ini aja udah ngaco ya. Makanya saya bilang jeli kawan, jeli kalau melihat sesuatu tuh ya, jangan asal terima lalu Anda langsung kena mental. Nah, oke, selanjutnya ya. Ini adalah surat perintah Adapundi. Adapundi adalah perusahaan pemberi pinjaman peer-to-peer lending atau P2P berbasis teknologi informasi yang mendapatkan izin nomor sekian ya. Itu mah terserah, itu urusan legalitas mereka ya. Kita nggak mau tahu ya, bodo amat. Bersama surat ini kami menunjuk petugas lapangan field collector untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang terindikasi fraud. Terindikasi fraud. Apanya yang fraud? Nasabah cuma karena cash flow aja nggak bisa bayar karena cash flow, bukan fraud. Ya, nggak ada. Nasabah hanya gagal bayar. Gagal bayar juga kalau misalnya dia mau bilang bahwa mau menggunakan haknya atau apa, ada mekanismenya, mekanisme hukum harus dijalankan, ya jalankan aja ya, nggak usah pakai fraud. Ya, fraud itu kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap karyawan dari Adapundi, misalnya menyelewengkan uang. Misalnya ini ya, kalaupun benar bisa diambil uang tagihan, ataupun misalnya si pihak karyawan yang menagih ke nasabah atau debitur dari Adapundi, lalu si nasabah ini dipintai uang atau diminta uang oleh si DC ini. Nah, itu baru fraud. Seperti itu namanya fraud ya. Tapi kalau nasabah dibilang fraudnya dari mana? Kalau nasabah dibilang wan prestasi, oke lah, diduga wan prestasi karena belum ada ketuk palu ya. Masih diduga wan prestasi. Tapi kalau sebut fraud itu ya berlaku untuk karyawan. Karyawan yang menagih misalnya, Bapak, Ibu, ya kalau misalnya emang nggak bisa bayar, ya udahlah, gantilah uang bensin atau bergantilah uang insentif saya minta 2.000. Nah, itu baru fraud, nggak boleh. Dan itu benar-benar melanggar aturan kantor, aturan perusahaan mereka. Ya, jadi ini bahasa fraud itu hanya untuk membuat Anda tuh takut dengan kalimat-kalimat asing, dengan kalimat-kalimat yang jarang didengar oleh telinga nasabah. Apalagi mohon maaf ya, nasabah mungkin jarang sekali berinteraksi dengan kalimat-kalimat seperti ini, fraud gitu kan. Jadi seolah-olah ini adalah bahasa resmi, bahasa yang legal, bahasa yang menakutkan bagi nasabah. Nah, saya akan buka di sini, fraud bukan seperti itu. Nggak berlaku untuk nasabah ya. Ini berlaku untuk karyawan yang menyelewengkan tugasnya. Karyawan yang menyimpang tugasnya itu baru fraud namanya ya, kawan. Pahami ini ilmu ini buat kalian. Dengan adanya surat ini menunjuk langsung kepada koordinator petugas lapangan Adapundi, koordinator field collector yaitu Markus lagi. Aduh, nggak ada kan nama yang lain. Nama yang lain gitu. Nama yang lain misalnya ditugaskan kepada Saipudin, kepada Cecep. Nah, begitu. Jangan ini mah Markus lagi capek. Emangnya kalau misalnya namanya tertera orang Timor ya, dari teman-teman kita dari kawasan timur gitu kan, emang kita tuh dibuat ngeri apa gitu ya? Enggak, kawan-kawan. Teman-teman sahabat-sahabat kita dari timur itu baik-baik kok. Kenapa sih dijual namanya orang-orang dari teman-teman kita dari timur hanya untuk menakut-nakuti kalian? Ada beberapa yang kurang baik ya, berarti ada oknum ya. Tapi jangan menggeneralisasi sesuatu dengan maksud untuk menakut-nakuti dengan cara memampangkan nama Markus ya. Ntar apa lagi? Biasanya yang serem-serem lah ya, ini Markus lagi, jadi capek. Ini pasti ini pada ketawa nih yang nonton, Markus lagi. Jadi seluruh pinjol itu Markus, capek amat ya itu ya namanya Markus. Kasihan ya saya. Ntar banyak lagi ada Markus,
ada Matius, ya, ada siapa lagi tuh? Banyak banget gitu kan. Ya Allah, ya Karim. Untuk melakukan penagihan ke alamat KTP atau kantor nasabah Adapundi. Mana ada, Bos? Melakukan penagihan ke kantor, nggak ada. Tidak ada aturan yang boleh menagih utang itu ke kantor. Menagih itu ke alamat sesuai KTP pada saat pengajuan. KTP ada alamatnya, datang aja, Bos. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah sibuk-sibuk untuk Anda nagih ke alamat kantor. Nggak ada urgensinya dan emang nggak ada urusannya menagih ke kantor. Demikian surat perintah, pakai merah nih, pakai merah tulisannya. Demikian surat perintah ini dibuat hanya untuk penagihan bagi nasabah yang kriteria fraud. Fraud lagi, fraud lagi. Fraud kali pret. Dengan tujuan agar nasabah Adapundi bisa kooperatif dan menyelesaikan secara baik-baik seluruh tagihan beserta bunga dan denda tim lapangan yang ditugaskan. Di sini koordinator fee collector Markus Lesi, ya. Mending nih, beneran nih sekarang pakai meter 10.000, kemarin pakai 6.000. Di sini head operasional Adapundi Abraham Sipa Sultra, SESH. SESH. Baru saya ada gelar sarjana ekonomi, belakangnya SH. SESH. Lagi ngosipin saya ya. Aduh, ini saya yang salah lihat atau gimana ya? Ada ini nggak? Ada apa? Buat tetes mata nggak? Takut saya salah keluar ini. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke kawan-kawan semua, dimanapun berada ya, kita sudah ngelihat kekonyolan dan dagelan-dagelan yang diciptakan, khususnya ini yang diciptakan oleh Adapundi, oleh penagihnya ya, yang mengaku dari penagih dari Adapundi yang tadi Markus itu ya. Kawan, saya mau kalian semua paham dan pahami betul apa yang dikirim oleh pihak-pihak yang mengaku dari tim penagih, kayak mau dari Adapundi, kalau ini general ya, mau dari Adapundi, ada Aku-Laku, dari Kredit Pintar, dari Kredivo, kredit atau siapapun. Anda wajib memahami dulu. Anda lihat detailnya dulu seperti apa. Jangan melihat kop suratnya, surat perintah Adapundi. Ya, surat perintah Adapundi, kita nggak ngerti apa itu surat perintah Adapundi. Ya, jadi jangan takut. Kalian jangan takut duluan. Jangan ciptakan ketakutan dalam diri kalian. Jangan ciptakan ketakutan yang akan terus berkelanjutan nantinya. Ciptakan itu ketenangan. Pertama, ketika mendapati seperti ini, tentunya ada buka dong. Anda lihat dulu, ini ada apa sih? Ini yang sering dibahas Pak Jamal kayaknya. Kalian lihatlah, santai aja bos. Kalian baru dikirimi kayak gini. Yang dikirimi somasi saja langsung ke rumahnya. Dengan berlembar-lembar surat somasi. Nyantai aja sampai sekarang. Mereka nyantai, hidup tenang. Nggak ada, itu mereka dipanggil atau digugat ke pengadilan, nggak ada. Ini baru nerima kayak gini, nggak usah takut, nggak usah panik. Kawan, santai. Ya, nggak usah diribetin. Biarkan mereka yang panik. Loh, Pak Jamal ngadi-ngadi. Kenapa mereka yang panik? Ya mereka panik lah. Kalau Anda gagal bayar, kalau Anda cuekin, kalau Anda nggak respon, mereka panik. Karena tujuan mereka melakukan seperti ini adalah untuk Anda bayar. Untuk meminta bukti atau struk bayar dari kalian. Buat mereka panik, kita balikin. Mereka tujuannya untuk membuat kita panik, sekarang kita buat mereka panik. Kita buat mereka benar-benar gelagapan, mereka kalang kabut karena Anda nggak ngerespon. Makanya saya bilang, sekali Anda ngerespon setiap bentuk WA, SMS, ataupun telepon, mereka akan senang. Artinya bahwa Anda adalah bagian dari target mereka. Artinya adalah mereka akan terus-menerus mengejar Anda. Ketika Anda merespon, membalas WA, membalas SMS, atau mengangkat telepon, mereka senang, nomornya aktif nih nasabah, oke, kita gerus. Paling seperti itu. Abaikan, kawan, cuekin. Apalagi menjelang akhir tahun seperti ini, mau tutup tahun ya, bukan tutup buku lagi, tutup tahun, mereka melakukan berbagai hal, berbagai cara. Mereka mungkin banyak belajar dari video-video saya. Cara penomoran nulis surat, kop surat itu harus ada kop surat, terus harus ada penomoran yang benar. Mereka sudah hampir benar sih, hampir benar. Tapi ada yang ngaco, yang tadi saya bilang kan, kepada yang terhormat HRD dan keluarga. Lucu kan? Emang HRD itu sarana tagih atau alamat tagih atau tujuan menagih? Nggak ada kawan. Jadi mereka semata-mata hanya untuk menakuti kalian. Jadi kesimpulannya, yang dikirim oleh mereka ini adalah hoax, bohong. Jadi mereka menebar kebohongan, mereka hanya untuk mengguncang psikologis Anda.
Mereka hanya untuk membuat Anda takut. Mereka sebenarnya ingin membuat shock terapi buat kalian sih. Tapi kita buat shock terapi buat mereka. Kita tendang balik ya. Jadi kita balikan keadaannya. Sekarang bukan kita yang takut, panik dan kalut. Tapi mereka yang takut dan kalut. Mereka takut. Karena apa? Kalau semua nasabah sudah saya ajarin, ada pundi ya, misalnya ini ada pundi kan, kita case-nya di ada pundi. Kalau semua nasabah sudah saya ajarin seperti ini, dan mereka nasabah-nasabah yang dikirim seperti ini tidak takut, malah ketawa dan teredukasi oleh saya, insya Allah yang takut itu mereka justru berbalik akhirnya. Yang kalut mereka, karena mereka pasti nggak gajian, karena mereka pasti ujung-ujungnya, wah pasti saya dipecat nih, gara-gara nggak berhasil nagih. Seperti itu kawan. Banyak sekali, nanti ada salah satu video yang akan saya tayangkan adalah curhatan dari DC ya. DC sampai bilang, kalau misalnya ibu bapak nggak bayar, waduh saya gimana ini gajian, sampai seperti itu. Karena mereka sebenarnya takut kalau nasabah gagal bayar, tapi mereka melakukan tindakan semena-mena terhadap nasabah. Nasabah bisa membalikan keadaan dengan cara gagal bayar, selesai. Mereka nggak bisa berbuat banyak, itu kawan ya. Nggak usah takut. Dalam situasi seperti ini, ketenangan itu adalah yang paling penting. Ketika Anda sudah menerima sesuatu ancaman, intimidasi, Anda bisa bersikap tenang, tersenyum ngelihatnya, dan tidak panik. Insya Allah mental Anda akan terjaga ya. Ini jangan sampai ketika mereka ngirim sesuatu, lalu Anda ada di posisi tenang, lalu Anda membaca, langsung Anda down. Bahaya kawan. Anda bisa ditelan sama DC-nya. Ditelan dalam artian ditelan mental, habis-habisan. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang sudah saya paparkan di episode video kali ini, dan saya berharap kalian tetap menjaga kondisi mental Anda. Banyak sekali ya, tadi ada yang ini juga ya, ada yang japri ke admin saya, kebetulan istri saya ya, sudah tidak kuat dengan berbagai macam teror, intimidasi, apalagi keterpurukan di ekonomi keluarganya, suaminya sedang sakit ya. Kita hanya bisa mendoakan dan kita memberikan kekuatan, penguatan mental kepada teman-teman kita yang seperti itu, yang japri langsung ke admin. Kebetulan tadi japri ke admin pagi-pagi ya. Jadi intinya kawan-kawan, posisinya adalah jangan pernah menciptakan ketakutan dalam diri kalian. Karena ketakutan adalah penyebab utama kalian jatuh mentalnya. Karena ketika mental sudah jatuh, jangan harap kalian akan langsung bisa naik begitu saja. Susah kawan. Untuk menaikkan mental yang sudah jatuh itu nggak gampang. Makanya jaga baik-baik. Sering nonton video-video ini, dan sering bergabung atau sharing di grup Paguyuban Membasmi Pinjol. Banyak sharing kawan. Atau kalian nanti bisa melihat ya, kalian bisa di grup Facebook itu kan ada kolom pencarian, kalian ketik lah. Kalian misalnya ada pundi nih, ada masalah ada pundi, ada ketik ada pundi, nanti akan muncul ada pundi semuanya. Masalah-masalah yang dibawakan teman Anda ada pundi semuanya. Coba kalian lakukan seperti itu, mudah-mudahan ya. Ini akan menambah kekuatan mental kalian untuk kalian tidak rapuh dengan hal semacam ini. Dan mudah-mudahan kalian tetap untuk menjauhi seluruh riba-riba pinjaman online. Seluruh pinjol udah kalian jauhi. Jangan terjerat lagi, jangan juga kalian tertarik dengan iming-iming beberapa oknum ataupun beberapa penjahat mafia yang mengaku joki yang bisa membackup data Anda agar tidak ditagih lah, agar bisa menutup yang ilegal, yang legal dengan ilegal. Jangan kawan, jangan pernah tertarik hal seperti itu ya. Itu akan membuat Anda makin terjerumus lebih dalam lagi. Anda sekarang sudah seleher, nanti bisa-bisa sampai sebatas kepala dan tidak terlihat lagi, Anda tenggelam. Itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan menjadikan tambahan wawasan buat kalian semua. Yuk kita beristighfar. Seperti biasa sebelum kita tutup, kita beristighfar sama-sama. Kita belajar untuk beristighfar terus-menerus, agar Allah memberikan ampunan untuk kita semua atas segala dosa dan hilaf yang sudah kita kerjakan. Agar Allah memberikan kita jalan-jalan yang terbaik, memberikan petunjuk-petunjuk yang lurus. Ya, insya Allah segala petunjuk dari Allah pasti petunjuk yang lurus. Oke kawan-kawan, yuk kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, kita sering dan kita sesering mungkin untuk beristighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap dosa yang berulang-ulang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita dan kita segera mungkin untuk meninggalkan seluruh riba, khususnya riba pinjaman online, dan untuk istiqomah tidak lagi terjerumus ke dalamnya. Yuk teman-teman, kita sama-sama berdoa. Ya Allah ya Rabb,
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampuni kami semua ya Allah, yang sampai saat ini kami masih terjerumus dan terjerat ke dalam riba pinjaman online. Ampuni kami ya Allah, keluarkan kami dari seluruh jeratan ini, seluruh masalah ini ya Allah. Berikan kami jalan yang terbaik, dekatkan kami dengan rezeki-Mu yang halal, dan jauhkan kami ya Allah dari rezeki-rezeki yang haram. Buka jalan kami ya Allah, buka jalan yang terbaik untuk kami ya Allah. Rezeki kami perluas ya Allah, perluas juga ya Allah. Ikhtiar kami agar kami dapat menjemput seluruh rezeki-rezeki-Mu yang halal ya Allah dengan baik dan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa kalian untuk support ya channel ini agar tetap ada, makin berkembang, makin menjangkau teman-teman lain yang belum mengetahuinya. Silakan untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya kawan-kawan. Kenapa harus diaktifkan loncengnya atau ditekan tombol loncengnya? Agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan langsung di handphone Anda saat itu juga ketika video saya diupload. Jadi ada pemberitahuan di handphone ya, langsung seliwer di handphone Anda. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Stay strong, keep strong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!